Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurtasya Maharani, Maya Ardianti, Siti Romania, dan Masela Sevani akan menjelaskan mengenai analisis arus kas. Dalam bab analisis arus kas ini terdapat 3 subbab yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama satu periode tertentu. Manfaat laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Klasifikasi arus kas. Yang pertama yaitu aktivitas operasi. Aktivitas operasi merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk dalam setara kas. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. Yang selanjutnya yaitu arus kas operasi. Indikator utama untuk menentukan apakah aktivitas operasi mampu menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi, yaitu dengan melihat inflows dan outflows-nya. Inflows merupakan penerimaan dari penjualan, royalti, penerimaan dari pendapatan sewa, penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Outflows merupakan pembayaran kepada pemasok, pembayaran untuk karyawan, pengembalian kredit, pembayaran asuransi, serta pembiayaan biaya operasi. Pelaporan arus kas operasi dapat dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama yaitu metode langsung. Metode langsung yaitu merupakan kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang diungkapkan. Yang kedua yaitu metode tidak langsung. Metode ini laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Keunggulan pencatatan dengan metode langsung. Keunggulan yang diberikan metode ini yaitu informasi dari penerimaan dan pembayaran kas lebih dapat menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi yang memadai untuk membayar utang, membiayai kembali untuk kegiatan operasi, dan membayar dividen kepada pemegang saham. Keunggulan pencatatan dengan metode tidak langsung. Keunggulan metode ini yaitu memberikan informasi yang menghubungkan laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Metode ini berfokus pada perbedaan antara laba rugi bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas arus kas investasi. Arus kas investasi mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Inflows dalam aktivitas ini yaitu berupa penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya, serta penerimaan dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Outflows untuk aktivitas ini yaitu berupa pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, tidak berwujud, pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas selain untuk diperdagangkan. Aktivitas yang terakhir yaitu arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Inflows pada arus kas pendanaan yaitu berupa penerimaan kas dari penerbitan saham, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka panjang, jangka pendek, dan hipotek. Sedangkan outflows untuk arus kas pendanaan yaitu berupa pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh lesi,
untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Pelaporan untuk kedua aktivitas ini yaitu dilakukan secara terpisah, kelompok utama, penerima kas bruto, dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari kedua aktivitas, kecuali yang boleh dilaporkan neto. Dilaporkan dengan neto maksudnya penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan yang lebih mencerminkan aktivitas pelanggan itu sendiri, seperti pembayaran rekening giro. Penerimaan dan pengeluaran pos-pos dengan perputaran yang cepat, seperti transaksi kredit nasabah, pembelian, dan penjualan investasi. Yang terakhir yaitu untuk lembaga keuangan dengan arus kas neto, yaitu berupa penerimaan dan pembayaran kas yang berhubungan dengan deposit. Berikut ini merupakan langkah-langkah penyusunan laporan arus kas. Yang pertama yaitu menghitung perubahan saldo kas dan setara kas. Yang kedua, menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang ketiga, menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Sumber informasi untuk penyusunan laporan arus kas. Sumber informasinya terdiri dari 3 sumber, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan komparasi. Yang kedua, laporan laba rugi tahun berjalan. Dan yang ketiga, data lain yang diperlukan seperti di catatan laporan pada laporan keuangan. Masuk di subbab yang kedua, analisis arus kas. Di sini ada 6 yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada pengertian alur kas. Aliran arus atau cash flow adalah sejumlah uang kas yang keluar dan masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta beberapa saldonya setiap periode. Dalam ini ada hal utama yang harus diperhatikan yang mendasari dalam pengaturan arus kas. Itu ada memahami dengan jelas fungsi dana uang yang kita miliki, terus kita simpan atau diinventarisasikan. Untuk aliran kas sendiri itu berhubungan dengan suatu proyek dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada aliran kas awal, yaitu merupakan aliran kas yang berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan investasi, misalnya beli tanah, gedung, biaya pendahuluan, dan sebagainya. Aliran kas awal dapat dikatakan aliran kas keluar. Yang kedua, aliran kas operasional merupakan aliran kas yang berkaitan dengan operasional proyek seperti penjualan, biaya umum, dan administrasi. Maka dari itu aliran kas operasional itu merupakan aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Untuk yang ketiga, aliran kas akhir. Itu merupakan aliran kas yang berkaitan dengan nilai sisa proyek seperti nilai sisa modal kerja atau nilai sisa proyek lainnya, yaitu penjualan peralatan proyek. Untuk subbab yang kedua ada analisis laporan arus kas. Analisis arus kas merupakan alat analisis keuntungan untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran kas dan serta kas pada bank selama periode tertentu yang dikelompokkan dari kegiatan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Laporan arus kas memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih bank, struktur keuangan, yaitu termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan atau peluang. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan kas dan serta kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai bank.
Informasi ini juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai bank karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya bank dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pembiayaan dan pinjaman yang diterima, memelihara kemampuan operasi bank, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Untuk penyusunan laporan arus kas, saya ambil dari Smith dan Skousen tahun 1992. Penyusunan laporan arus kas terdiri dari sumber-sumber data di atas meliputi 4 langkah pokok. Yang pertama ada menentukan perubahan dalam kas, yang kedua menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi, yang ketiga menentukan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan, yang keempat menyiapkan suatu laporan arus kas formal. Di sini juga ada metode penyusunan laporan arus kas. Salah satu analisis keuangan yang sangat penting bagi manajer keuangan di samping alat keuangan lainnya adalah laporan arus kas. Yang dimaksud dari analisis ini tuh untuk mengetahui bagaimana akan digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut akan dibelanjakan. Dalam menyusun laporan arus kas itu terdapat 2 metode yang digunakan, bisa dengan metode langsung dan juga metode tidak langsung. Metode langsung ini dilaporkan golongan penerimaan kas bruto dari aktivitas operasi dan pengeluaran kas bruto untuk kegiatan operasi. Dalam metode langsung, laporan arus kas juga melaporkan arus kas bersih dari investasi operasi sebagai golongan utama dari penerimaan kas operasi. Misalnya, kas yang diterima dari pelanggan dan kas yang diterima dari bunga dan dividen. Dan pengeluaran kas misalnya yang dibayarkan kepada pemasok untuk barang, kepada karyawan untuk jasa, kepada kreditur untuk bunga, dan ke instansi pemerintah untuk pajak. Keunggulan utama dari metode langsung itu, metode ini memperlihatkan laporan penerimaan dan pengeluaran kas lebih konsisten dengan tujuan suatu laporan arus kas. Di samping itu, metode tidak langsung ini lebih mudah dimengerti dan memberikan informasi yang lebih banyak dalam mengambil keputusan. Untuk metode tidak langsung, dalam metode tidak langsung, pengaruh dari semua penangguhan penerimaan dan pengeluaran kas di masa lalu dan semua akurat dari penerimaan kas dan pengeluaran kas yang diharapkan pada masa yang akan datang dihilangkan dan laba bersih yang diperhitungkan bisa rugi. Keunggulan dari metode ini itu bahwa hal ini memusatkan perbedaan antara laba bersih dan aliran kas bersih dari aktivitas operasi. Metode tidak langsung juga memberikan informasi keuangan dalam penentuan laba atau rugi yang menggunakan metode akrual basis, di mana metode ini merupakan petunjuk yang salah dalam penilaian atas arus kas dari operasi. Jika perusahaan terus-menerus memakai metode tidak langsung, maka harus ada pengungkapan yang terpisah mengenai perubahan-perubahan dalam perkiraan piutang, persediaan barang, investasi, biaya yang dibayar di muka, dan perkiraan aktiva lancar lainnya. Untuk sebab yang ketiga ada penggolongan arus kas. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh penggolongan arus kas dari kegiatan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan bank. Untuk yang contoh pertama dari aktivitas operasi itu arus kas masuk berasal dari aktivitas yang berikut ini. Yang pertama, penerimaan pendapatan bagi hasil jual beli sewa. Yang kedua, penerimaan pendapatan usaha lainnya. Yang ketiga, penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapus bukukan. Yang keempat, penerimaan pendapatan atau pembayaran
beban non usaha. Itu tadi yang arus kas masuk. Untuk yang arus kas keluar itu ada pembayaran beban karyawan, pembayaran tantiem, pembayaran beban usaha selain beban karyawan, pembayaran pajak, pembayaran zakat, dan pembayaran dana kebajikan. Untuk yang kedua ada aktivitas investasi. Arus kas masuk yang diterima misalnya hasil penjualan aset tetap, penjualan surat berharga. Arus kas keluar dari aktivitas ini misalnya pembelian surat berharga dan pembelian aset tetap. Untuk yang ketiga, aktivitas pendanaan itu sumber arus kas dari aktivitas pendanaan misalnya berasal dari setoran modal, pembiayaan yang diterima, dan surat berharga subordinasi yang diterbitkan. Untuk materi yang keempat ada teknik analisis arus kas. Di sini ada dua, yaitu ada analisis perbandingan dan tren, terus juga ada analisis common size. Analisis di sini saya ingin menjelaskan yang analisis perbandingan dan tren. Analisis horizontal pada laporan arus kas untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada penerimaan, pengeluaran, dan laba bersih bank apakah mengalami kenaikan atau penurunan dari suatu periode. Analisis ini menggunakan laporan keuangan arus kas bank untuk 2 periode atau lebih. Contohnya ya, kalau analisis tren itu analisis laporan arus kas dengan menggunakan analisis tren pada laporan arus kas di atas tahun 2009 dijadikan sebagai tahun dasar. Biasanya disajikan dengan angka. Untuk yang kedua, analisis perbandingan itu komparatif. Ya, analisis laporan kas dengan menggunakan analisis perbandingan dari tahun 2009 ke tahun 2010 untuk mengetahui kenaikan atau penurunan yang disajikan itu dengan persentase. Untuk teknik yang kedua ada analisis common size. Analisis common size ini menitik beratkan pada hubungan antara pos-pos laporan keuangan untuk suatu periode. Pada laporan arus kas, setiap pos disajikan dalam persentase atas dasar total arus kas masuk dan setara kas yang berasal dari sumber aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan. Untuk materi yang kelima ada skematis laporan arus kas. Secara skematis, laporan perubahan arus kas itu dapat dijabarkan sebagai berikut ini. Dalam perubahan non-kas dan perubahan hutang dan modal akan dibedakan mana yang merupakan sumber dana, yang mana merupakan pengguna kas. Untuk membedakan sumber dan penggunaan kas ini dapat dijabarkan ringkasannya seperti ini. Sumber kas ya, peningkatan dalam hutang itu dianggap bahwa setiap peningkatan atau penambahan hutang atau dana, bank akan menerima uang kas sehingga bisa dibilang sebagai sumber kas. Selanjutnya ada penurunan dalam aktiva non-kas. Ini maksudnya setiap penurunan dalam aktiva non-tunai akan dianggap menimbulkan dana bagi bank, seperti penjualan aktiva, pencairan investasi, dan sebagainya. Dengan demikian, penurunan kas dianggap sebagai sumber kas. Yang selanjutnya ada penurunan dalam hutang. Setiap penurunan dalam hutang dianggap mempergunakan dana bank untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dengan demikian, penurunan dalam hutang dianggap sebagai penggunaan kas. Yang selanjutnya ada peningkatan dan aktiva non-kas. Setiap peningkatan dalam aktiva non-kas dianggap memerlukan dana untuk membiayainya. Dengan demikian, peningkatan dalam aktiva non-kas dianggap sebagai penggunaan dana. Selanjutnya ada perubahan dalam komponen modal. Perubahan dalam komponen modal dibagi ke dalam peningkatan dan penurunan. Peningkatan dalam komponen modal lazimnya diperoleh dari laba usaha. Yang terakhir, depresi aktiva tetap. Semua depresiasi aktiva tetap. Semua depresiasi aktiva tetap akan merupakan beban non-kas yang dikurangkan terhadap saldo laba.
Untuk materi yang terakhir, penyusunan aliran uang dan perhitungannya. Dalam menyusun cash flow itu ada beberapa prinsip yang harus diketahui, yaitu ada cash flow disusun dengan basis tunai. Sangat berbeda dengan laporan keuangan yang umumnya menggunakan akrual bisnis. Formatnya itu yang pertama ada saldo awal kas, jumlah uang tunai yang dimiliki perusahaan di awal periode. Untuk yang kedua ada kas masuk atau penerimaan kas, yaitu aliran kas yang diterima oleh perusahaan selama waktu tertentu sesuai dengan interval perhitungan, sehari, sebulan, triwulan, dan seterusnya, yang dimaksud dengan cash flow atau uang tunai yang benar-benar diterima. Untuk yang ketiga, total kas yang tersedia, yaitu penjumlahan antara saldo awal kas dengan penerimaan tunai periode yang bersangkutan. Saldo ini menunjukkan total uang tunai yang dimiliki perusahaan untuk periode tersebut. Kas yang tersedia ini dipergunakan oleh perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban tunainya. Yang keempat, kas keluar atau pengeluaran kas, yaitu aliran pembayaran kas atau tunai yang dilakukan perusahaan. Yang kelima, ada surplus atau defisit kas perusahaan, yang artinya selisih antara total kas yang tersedia dengan cash outflow. Yang keenam, ada saldo kas minimum, yang artinya sejumlah uang tunai tertentu yang mengendap di perusahaan sepanjang waktu, misalnya untuk keperluan kas kecil. Yang ketujuh ada kebetulan dana tambahan, yang artinya jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup defisit kas. Jumlah dana yang dibutuhkan ini tergantung pada besarnya saldo kas minimum dan juga kondisi kas perusahaan. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai analisis implikasi arus kas. Keterbatasan pelaporan arus kas. Yang pertama yaitu penggunaan metode langsung untuk laporan arus kas merupakan pendekatan yang lebih menyeluruh dan lebih bermanfaat dan rekonsiliasi antara laba bersih dengan arus kas bersih dari operasi disajikan dalam sekdul terpisah. Yang kedua, tidak diharuskannya pengungkapan terpisah untuk arus kas yang terkait dengan pos luar biasa atau operasi dalam penghentian. Yang ketiga, bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayarkan dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Yang keempat, pajak dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Yang kelima yaitu pemindahan laba atau rugi penjualan aktiva tetap atau investasi sebelum pajak dari aktivitas operasi, mendistorsi analis aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Selanjutnya yaitu interpretasi arus kas dan laba bersih. Arus kas dari operasi merupakan pandangan yang lebih luas atas aktivitas operasi dibandingkan dengan laba bersih. Arus kas dari operasi meliputi seluruh aktivitas perusahaan yang terkait dengan laba arus kas dari operasi itu sendiri. Contohnya dapat kita lihat arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2014 sebesar 11.103.195, lalu mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi sebesar 811.163 rupiah. Sedangkan laba tahun berjalan mengalami peningkatan dari yang awalnya 10.181.083 meningkat menjadi sebesar 10.363.308. Dapat dianalisis bahwa ketika laba bersih tahun berjalannya lebih besar daripada arus kas bersih operasi, maka hal tersebut menunjukkan
kas perusahaan itu sudah baik. Pada tahun 2014, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 11.103.195, sedangkan laba tahun berjalan pada tahun 2014 sebesar 10.181.083. Hal tersebut menunjukkan bahwa laba bersih tahun berjalan pada tahun 2014 lebih kecil daripada arus kas bersih operasi. Hal tersebut mengindikasikan kemampuan perusahaan melakukan penjualan dan penagihan piutang secara kas sudah baik. Sedangkan pada tahun 2015, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 811.163 dan laba tahun berjalannya sebesar 10.363.308. Hal tersebut menunjukkan laba bersih tahun berjalan lebih besar daripada arus kas bersih dari kegiatan operasi. Hal tersebut mengindikasikan pada tahun 2015 banyak penjualan yang masih belum diterima kasnya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.